Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Florencia, bersama rekan saya Vela Sasmita Hanianisa dan rekan saya yang satu, Yusuf Ardianto. Nah, kami di sini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara guna menggali pemahaman ekonomi Islam pada masyarakat dan serta mensosialisasikan ekonomi Islam itu sendiri. Tanpa basa-basi, langsung saja yuk. Yes. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf dan di depan saya ada Mbak Berliana, sampingnya ada Mbak Vela, dan kami akan mewawancarai narasumber yang berada di desa mana ini? Nah, di Donorejo. Mungkin dari narasumber bisa perkenalan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Ivan Hidayatullah. Saya Ketua Lazismun Donorejo. Terima kasih. Baik, jadi Mas Ivan, maksud dan tujuan kami datang ke sini itu tanya-tanya tentang Mas Ivan. Dan kita juga mengambil tentang konsep ekonomi Islam itu sendiri dan waktu penerapannya itu bagaimana. Oke, Mas Yusuf, Mbak Berliana, dan Mbak Vela, bahwa ekonomi itu adalah suatu ilmu yang dimana itu adalah mempelajari tentang perilaku manusia atau tindakannya dalam orientasi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kan begitu. Nah, pemenuhan kebutuhan hidupnya itu boleh jadi bisa untuk dirinya sendiri, masyarakat, negara, maupun yang lainnya. Kalau dalam bahasa 3 prinsip ekonomi itu kan ada bahasa produksi, terus kemudian apa? Distribusi sama ekonomi. Nah, itu baru bahasa ekonomi. Nah, berarti kebutuhan akan dirinya sendiri, masyarakat maupun negara, itu orientasinya adalah duniawi. Nah, kalau berbicara ekonomi Islam itu seperti apa? Ekonomi Islam itu bagaimana kebutuhan hidup kita ini bukan hanya untuk orientasi dunia saja, tetapi untuk orientasi agama kita, dimana bahwa sebagian dari harta kita, rezeki kita, ini ada haknya orang lain, Mas Mbak. Ada haknya orang lain, sehingga kemudian bahwa orang yang sadar akan bahasa kebutuhan hidup dengan bahwa ada miliknya hak orang lain, harusnya kita harus paham mengenai bahasa ekonomi Islam. Jadi ada bahasa dunia dan ada bahasa akhirat. Itu adalah ekonomi Islam. Yang dimana itu sumbernya apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi udah ada ketetapannya itu. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi Islam itu apa? Ekonomi Islam itu adalah bagaimana ilmu yang mempelajari tentang manusia ataupun tindakannya dalam orientasi pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik dirinya, masyarakat maupun negara. Tapi orientasinya adalah bukan hanya dunia atau akhirat, tapi bersumber pada Al-Quran dan itu. Selain daripada itu, Mbak, Mas, ekonomi Islam itu intinya apa? Intinya adalah satu, tidak ada perjudian di dalamnya. Kemudian yang kedua, itu adalah di situ itu adalah sumbernya cetok, tidak haram, halal, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang penipuan. Ketiga, tidak ada penipuan. Yang keempat, tidak zalim. Yang kelima adalah tidak ada penimbunan barang. Dan yang terakhir, ini yang pokok, yang terakhir itu adalah tidak ada bahasa riba. Ingat, riba itu bahaya. Riba itu koyo permanen bangkai dari saudara. Jadi kesimpulannya apa ngerinya itu. Jadi 6 prinsip dalam Islam. Ya, itu. Alhamdulillah, keluarga kami menerapkan sebuah konsep sejak dini bahwa ekonomi Islam atau penerapan dalam bahasa infak, zakat, kemudian sedekah itu menjadi konsep pasti dari segala sesuatu yang diperoleh dari diri kita. Sehingga kemudian apakah itu dimaknai sebagai ekonomi Islam? Tidak, itu kita tidak tahu. Tapi paling tidak bahwa kami mencoba menerapkan sebuah konsep dari setiap pendapatan kita minimal 2,5%, mulai dari hasil usaha maupun dari pendapatan
sehingga kemudian keterangan batiniah dari kami keluarga itu selalu mendapatkan ketenangan secara bahasa. Saya kira itu. Iya, jadi gini, berbicara ekonomi Islam itu bukan hanya berorientasi kepada mencari keuntungan atau kekayaan di dunia saja. Tapi bagian dari harta kita itu miliknya orang lain, yang pokok. Kemudian yang ketiga adalah dalam bahasa ekonomi Islam itu apabila kemudian diterapkan dengan maksimal secara orientasi karena kita sebagai manusia. Manusia itu bukan hanya kebutuhan kita itu hanya di dunia saja, tapi kepada Tuhan kita juga. Yang orientasinya adalah ketenangan batin, dan itu yang kita butuhkan. Sehingga kemudian kenapa kami lebih memilih kepada ekonomi Islam? Ya karena memang kita butuh ketenangan, butuh keberkahan itu, butuh yang namanya ridho dari Allah Ta'ala kan gitu. Terus kalau yang lainnya adalah kalau berbicara ekonomi Islam itu adalah kalau dalam bahasanya itu saya buka ini bahwa kita menghindari perkara-perkara yang bersifat ribawi gitu. Karena kalau kita hidup hanya orientasinya menambah dari perkara yang tidak jelas datangnya, itu justru kemudian mendatangkan ketidaknyamanan, kemudian menjadikan kita tambah tidak berkah, kemudian bisa jadi anak kita yang nakal, kemudian tidak sehat dan lain-lain. Saya kira itu. Secara total pendapatan kami diperoleh dari 3 sampai 5 lembaga. Jadi dari setiap lembaga itu kemudian kami hitung paling tidak bahwa 2,5% kami keluarkan, tapi kita cuma total. Itu pendapatan pribadi saya, itu belum sama yang pendapatan istri. Terus dari jumlah total itu paling tidak kalau tadi ada kajian tentang Mas Yusuf mengatakan bahwa kan zakat ini enek haul karo nisobe. Nah, saya ini tidak pernah berpikir bahwa ini harus ada haul atau nisobe, karena kalau berpikir zakat dan harus mencapai nisob itu sampai saklawase saya tidak pernah akan zakat, sampai saklawase saya itu tidak pernah akan berinfak, justru akan mendatangkan kepelitan dalam diri saya. Makanya kemudian prinsip infak dan sedekah, bahkan kalau bisa makan zakat, itu adalah menjadi prinsip yang terbudaya di setiap bulannya. Saya kira itu teman-teman, mohon maaf atas segala hilaf. Sekali lagi sebenarnya pemahaman ekonomi Islam saya belum begitu memahami betul. Cuman kami mencoba untuk dari pihak keluarga, utama saya, istri dan anak-anak itu mencoba menerapkan dari suatu perkara yang dimana adalah bahasa infak, zakat dari perolehan yang kita dapatkan dari yang duniawi itu untuk orientasi kemaslahatan agama. Cukup daripada itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk kami gali informasinya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya, dan juga bermanfaat bagi para penonton yang mungkin akan menyaksikan ini. Asik. Perkenalkan, saya Berliana Florencia bersama rekan saya Delasa Semita Hani Alisa. Saya Febriana Putrinese, salah satu guru dari SD Muhammadiyah Darojo. Jadi gini Bu Febri, kami dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bu Febri terkait ekonomi Islam yang ditugaskan dosen kami.
Setahu saya, ekonomi Islam itu kegiatan ekonomi yang tidak mengandung riba dan sesuai Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Insya Allah sudah. Saya membagi dua. Yang pertama itu untuk kebutuhan saya bulanan, yang selanjutnya untuk infak, seperti itu. Kalau punya saya itu, kalau saya pribadi, saya memang pernah itu di koperasi sekolah. Biasanya kan guru dan karyawan bisa meminjam uang di koperasi tersebut, seperti itu. Berarti belum seperti lembaga keuangan yang besar gitu. Oh iya. Ya. Nah, kalau Bu Febri sendiri, apakah sudah mempunyai ATM? Sudah? Apakah itu berlandaskan syariah atau belum? Belum. Ya. Nah, tadi kan Bu Febri sudah punya penghasilan dan bekerja. Apakah penghasilan Bu Febri ini sudah dibelanjakan untuk kebutuhan Bu Febri dulu atau keinginan Bu Febri dulu yang pertama dibelanjakan? Ya, kalau saya keinginan dulu. Masih Ya, seperti keinginan? ya. Masih keinginan. Merasakan uang. Ya, seperti itu. Ya, jadi gini Bu, dalam ekonomi Islam itu kegiatan ekonomi yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlandaskan Islam. Kemudian, Nah, dalam ekonomi Islam ini harus menghindari sifat gharar, maisir, sama riba. Nah, untuk gharar sendiri itu ketidakjelasan. Misalnya kalau Bu Febri beli buah masih di pohon gitu, kan belum tahu besok buah itu akan membusuk atau belum pasti matang gitu loh Bu. Nah kan itu belum jelas bagaimana kedepannya. Nah terus untuk maisir itu judi, kemudian sama yang terakhir itu riba atau bunga. Nah kemudian saya akan menanggapi yang tadi itu Bu, yang peminjaman uang. Nah itu alangkah baiknya kita itu meminjam uangnya itu di lembaga keuangan syariah sesuai dengan, kan kita juga seorang muslim, jadi harus berdasarkan prinsip syariah gitu. Nah, begitu juga dengan bank ya Bu. Kita kan seorang muslim, jadi kita harus mengusahakan memanfaatkan apa yang kita punya. Kita juga punya bank syariah. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan bank syariah gitu Bu. Nah, untuk membelanjakan harta kita ya Bu, kita itu harus mendahulukan kebutuhan kita daripada keinginan. Itu juga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Gitu Bu, sekiranya wawancara dari kami. Terima kasih banyak waktunya yang sudah disempatkan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu sekiranya pemahaman masyarakat sekitar terkait ekonomi Islam itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita semua. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.